Apa bedanya itu dengan Sabellianisme? Sebenarnya pada hakikatnya Iya. sama aja. Sempat sudah Bapak sudah sempat singgung sedikit. Ada yang menganalogikan ini misinya sebenarnya untuk memberikan penjelasan yang nampak logis bagi orang non Kristen ya misalnya cerita yang Muslim. Ketika mereka bertanya, ada orang-orang yang mencoba menjelaskan konsep ini dengan berkata begini, Bapa itu kita punya yang namanya kata-kata atau firman. Nah, firman Bapa Ya. itu menjadi manusia. Lalu Bapa itu juga punya roh. Roh itu pun menjadi pribadi lain. Adalah pribadi lain gitu. Jadi menurut Bapak analogi ini gimana? Nah, Apakah sebenarnya bisa mewakili atau memang kita sebenarnya enggak perlu? Apa bedanya itu dengan Sabellianisme? Sebenarnya pada hakikatnya sama aja. Jadi ada orang yang menggambarkannya dengan matahari, cahaya, energi, dan lain sebagainya. Boleh saja. Memang gambaran-gambaran itu tidak benar-benar dapat menggambarkan Allah secara sempurna. Karena kalau dia bisa digambarkan secara sempurna, orang berkata bahwa dia bukan Allah. Kalau kita bisa merumuskan Allah itu secara sempurna. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh mencari tahu tentang Allah, bukan. Gambaran itu menurut saya kurang tepat. Karena kata logos yang dipakai oleh Yohanes itu, dia tidak mengarah kepada logos proporikos. Nah, kalau ada juga teman yang berkata bahwa Tritunggal itu sudah ada di Kejadian pasal 1. Ya, dikatakan bahwa roh Allah dalam ayat yang kedua itu berbicara tentang roh yang keluar dari Bapa. Roh itu kan, Allah itu kan roh adanya, bukan? Lalu roh dalam roh gitu. Lalu roh Allah punya roh lagi gitu. Kalau misalnya kita menggambarkannya seperti yang sering kali disebut oleh Paulus dalam surat-suratnya, misalnya tubuh, jiwa, dan roh, mungkin masuk akal karena manusia itu kajian ada yang bilang trikotomi, tapi ada yang bilang duikotomi. Tapi menurut saya dikotomi itu lebih tepat. Ya, dikotomi lebih tepat. Mengapa? Karena jiwa itu adalah sebuah totalitas unsur imaterial yang ada unsur-unsur banyak di dalamnya. Jiwa itu ada rasa dan seterusnya, termasuk roh. Gitu. Itu adalah bagian dari jiwa. Kemudian tubuh dengan berbagai macam unsurnya. Ada daging, ada kulit, ada plasma, dan seterusnya. Gitu. Jadi Profesor Notonagoro berkata bahwa manusia itu adalah makhluk monopluralis dengan yang tersusun dari tridualisme. Dualisme kodrat. Kodrat pertama itu adalah sifat. Sifatnya adalah individu sosial. Alkitab menyatakan itu benar. Profesor Notonagoro ini hanya merumuskan apa yang sudah dinyatakan oleh Alkitab tentang manusia. Nah, ketika dia berkata bahwa manusia itu adalah makhluk dengan dua sifat dasar, yaitu individu sosial, itu benar. Alkitab berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kenapa? Manusia memang diciptakan oleh gambar Allah. Kalau tidak ada temannya, maka dia bukan gambar dan rupa Allah. Ya. Karena di dalam Allah ada 3 pribadi yang berbeda dalam keesaan itu. Ya. Nah, lalu Profesor Notonagoro juga berkata bahwa manusia itu monopluralis yang tersusun dari 2 kedudukan kodrat. Kodratnya adalah dia makhluk merdeka, pribadi merdeka dengan HAM dan seterusnya. Tetapi semerdeka-merdeka manusia, dia tunduk di bawah otoritas penciptanya. Wah, itu keren kan? Dia bukan orang percaya Yesus loh. Nah, lalu yang ketiga, dia berkata dualisme kodrat yang ketiga adalah
manusia itu adalah makhluk dengan yang terdiri dari dua susunan bahannya, ya, kodrat, bahan. Yang pertama adalah material, tubuh. Yang kedua immaterial, jiwa, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang manusia dengan istilah dikotomi, trikotomi, ya itu masih masuk akal karena kita memang faktanya ada tubuh, ada jiwa. Tapi kalau kita bilang roh yang keluar dari Bapa itu roh belum? Benar kan? Allah itu kan roh, sifat dasarnya adalah roh. Yesus mempunyai tubuh, itu bukan natur kekal, bukan natur kealahan. Itu adalah natur atau sifat yang dia ambil dalam kepentingan misi penyelamatan. Jadi tubuh Kristus itu adalah unsur tambahan dalam keadaan kealahannya, gitu. Jadi kalau dia, seperti saya katakan tadi, kalau dia dikatakan roh Allah, itu berbicara tentang pertama tadi itu adalah autentisitas yang kredibel, keaslian yang dapat dipercaya bahwa dia datang dari Tritunggal, Allah yang Esa itu, gitu. Nah, ini bicara tentang hubungan yang benar-benar tiga pribadi itu tidak dapat dipisahkan, tetapi memiliki kemandirian pribadi masing-masing. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان تعالى وأعن ضعفي